Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian mikroekonomi. Hari ini kita bahas teori biaya produksi. Masih bersama saya, Rohmana dari Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kita tahu bahwa ekonom berasumsi tujuan perusahaan setelah memproduksi dan menjual barang adalah memaksimalkan keuntungan atau laba atau profit. Nah, kita tahu bahwa total revenue adalah jumlah yang diterima perusahaan dari menjual barangnya atau jasanya, sedangkan total cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli input oleh perusahaan. Nah, lebih lanjut bahwa laba adalah atau profit adalah hasil kurang antara total revenue dengan total cost. Atau rumus matematiknya seperti itu. V sama dengan TR min TC. Jadi V sama dengan TR min TC. TR adalah total revenue. Total revenue. Total revenue ini adalah hasil kali P dikali Q. Sedangkan total cost itu terdiri dari fixed cost ditambah variable cost. Nah, hari ini kita coba fokus ke total cost atau konsep biayanya kan gitu ya, dengan berbagai macam klasifikasinya. Oke, itu. Nah, fungsi biaya total ini merinci biaya total yang dikenakan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu output tertentu gitu, selama kurun waktu tertentu. Itu biaya total. Nah, para ahli ekonomi mendefinisikan biaya itu ditinjau dari biaya alternatif atau opportunity cost. Apa maksudnya? Bahwa doktrin biaya alternatif menetapkan bahwa biaya dari suatu faktor produksi merupakan nilai maksimum. Ini nilai maksimum yang diproduksi oleh faktor ini dalam penggunaan alternatif. Jadi, menurut doktrin biaya alternatif, jadi biaya itu adalah faktor produksi yang dipakai dengan nilai yang paling maksimum dari sekian alternatif yang ada. Nah, suatu definisi yang sama ialah biaya yang digunakan suatu faktor produksi memproduksi suatu komoditi merupakan nilai dari kesempatan atau opportunity dari penggunaan faktor ini dengan kegiatan lain. Nah, itu adalah juga konsep biaya. Jadi saya ulangi, biaya yang dipakai dalam ini adalah biaya faktor produktif yang merupakan nilai dari kesempatan atau opportunity dari penggunaan faktor ini untuk kegiatan lain. Makanya yang dicari adalah nilai maksimumnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada beda ekonomi profit dengan accounting profit. Jadi beda antara keuntungan menurut ekonom dan menurut akuntan, begitu. Cara memandang sebuah profit. Nah, menurut ekonom bahwa laba ekonomi adalah hasil kurang dari TR min, prinsipnya sama teman-teman. Jadi laba itu V adalah sama dengan TR min TC, prinsipnya sama. Yang berbeda adalah cara pandang tentang total cost gitu. Total cost. Menurut ekonom bahwa laba itu adalah total revenue, pendapatan dikurang total cost, di mana total cost-nya itu terdiri dari biaya eksplisit dan biaya implisit. Nah, berbeda dengan ekonom, akuntan memandang bahwa laba itu total revenue dikurangi hanya biaya eksplisit saja. Gitu. Apa itu biaya eksplisit? Biaya eksplisit adalah biaya yang dikeluarkan saat pembayaran aktual yang dilakukan. Secara moneter, misalnya pengeluaran tidak tetap
untuk membayar layanan tenaga kerja, bahan baku, bahan bakar, transportasi, utilitas, iklan, dan sebagainya. Jadi yang ada buktinya gitu secara aktual. Nah, itu eksplisit. Sedangkan biaya implisit adalah biaya yang mewakili sumber daya yang digunakan dalam proses yang tidak dilakukan pembayaran moneter secara aktual. Jadi implisit, namanya implisit. Jadi contohnya apa? Contohnya adalah seorang usaha yang membuat usahanya sendiri gitu. Nah, usahanya manpower atau tenaga kerja untuk produksi sendiri itu tidak tidak dihitung kalau di laba akuntansi, tapi di laba ekonomi kita bekerja di perusahaan sendiri itu tetap harus dihitung. Nah, itu namanya biaya implisit. Secara moneter susah dilakukan karena tidak ada bukti, tapi tetap harus dihitung. Nah, itu laba ekonomi memandang bahwa implisit merupakan bagian dari total cost. Makanya ada kemungkinan bahwa profit di ekonomi itu akan lebih sedikit dibanding profit yang ada di akuntan, karena biayanya itu adalah ada implisit, sedangkan di sini hanya eksplisit saja. Kita jelaskan lebih lanjut. Nah, dalam ekonomi ada dua cara pandang terkait biaya ini. Yang pertama, bahwa satu sisi biaya itu merupakan akibat dari kegiatan produksi, merupakan suatu pengeluaran atau ongkos produksi yang harus dikeluarkan, sekaligus menunjukkan adanya beban. Di satu sisi memang biaya itu merupakan ongkos yang harus dikeluarkan, makanya kadang merupakan beban. Tapi sisi yang lain, yang kedua, biaya itu juga dipandang berpengaruh terbalik pada keuntungan. Artinya biaya itu di dalamnya terdapat keuntungan potensial. Gitu. Jadi kalau kita membuat sebuah usaha, ya kan, maka di dalam pembuatan usaha itu pasti biaya itu adalah beban karena dia harus mengeluarkan sejumlah uang. Tapi satu sisi di situ ada keuntungan potensial. Memang masih potensi karena kan masih proses gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi seorang ekonom yang baik atau manajer yang baik memandang biaya itu dua. Satu, biaya itu sebagai beban karena memang mengeluarkan pengeluaran uang. Satu sisi bahwa ada keuntungan. Contoh lain, orang tua Anda gitu kan. Orang tua Anda mengkuliahkan Anda. Nah, biaya kuliah itu bagi orang tua itu dua cara pandangnya. Satu, sebagai beban karena harus mengeluarkan sejumlah uang. Yang kedua, ada keuntungan potensial karena berharap anaknya sukses setelah kuliah. Makanya pesan saya adalah wujudkanlah keuntungan potensial ini sehingga orang tua tidak hanya dapat beban karena mengeluarkan sejumlah uang, tetapi juga kebanggaan karena Anda bisa lulus kuliah dan kemudian menjadi orang sukses. Mudah-mudahan kita bisa sukses semua ya, amin. Nah, lebih lanjut bahwa biaya adalah beda dengan pengeluaran gitu ya, beda dengan pengeluaran. Kalau pengeluaran itu adalah sesuatu yang bisa dielakkan atau tidak bisa dielakkan. Nah, kalau biaya itu adalah pengeluaran yang tidak bisa dielakkan gitu dalam melakukan suatu kegiatan. Makanya secara konsep bahwa dalam biaya itu satu menggambarkan kegiatan, yang kedua harus relevan dengan apa yang dilakukannya. Baik, kesimpulannya adalah apa itu biaya produksi? Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan
untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Nah, itulah biaya produksi. Sekarang kita bahas biaya produksi dalam jangka pendek. Apa makna jangka pendek? Dua makna dalam jangka pendek. Satu, bahwa perusahaan yang ada menghadapi batasan yang dipaksakan oleh sejumlah faktor produksi tetap. Jadi intinya dalam jangka pendek ada yang disebut dengan fixed cost. Jadi ada biaya tetapnya. Tapi kalau dalam jangka panjang tidak ada fixed cost, yang ada adalah variable cost karena yang namanya variable itu bisa berubah-ubah. Itu yang pertama, makna jangka pendek. Jadi ada fixed cost. Yang kedua, perusahaan baru tidak dapat masuk dan perusahaan yang ada juga tidak dapat keluar dari industri dengan mudah. Itu makna jangka pendek. Nah, pada jangka pendek kita menggambarkan hubungan antara output dan biaya dengan 3 konsep biaya secara umum. Yang pertama, ada biaya total. Yang kedua, biaya rata-rata. Dan ketiga, biaya marginal. Nah, di biaya total meliputi ada fixed cost, biaya tetap, dan biaya variabel. Sedangkan di biaya rata-rata terdiri dari biaya tetap rata-rata AFC, biaya variabel rata-rata AVC, dan biaya total rata-rata atau AC. Kira-kira seperti itu. Itulah 3 konsep biaya dalam jangka pendek. Kita jelaskan secara detail dari masing-masing biaya tersebut berikut ini. Yang pertama biaya tetap atau total fixed cost, dan boleh kita singkat dengan TFC atau cukup dengan FC. Gitu. Dan kita, kalau saya sering menggunakan dengan FC, fixed cost saja, tidak pakai T. Tapi sama deh. Apa itu? Adalah biaya yang harus dibayarkan suatu perusahaan per satuan waktu tertentu untuk keperluan pembayaran semua yang bersifat inputnya tetap dan besarnya tidak tergantung pada jumlah produksi yang dihasilkan. Nah, itu kata kuncinya. Jadi biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan per satuan waktu tertentu untuk membayar input tetap dan tidak tergantung kepada jumlah produksi. Mau banyak, mau sedikit, sebegitu. Contohnya apa? Upah atau gaji pekerja tetap. Kan 1 bulan, makanya persatuan waktu tertentu. Itu kan 1 bulan, 1 minggu, tetap. Abodemen juga kan tetap. Sewa, misalkan bisa per bulan, per tahun, tetap. Itu mau laku, mau tidak usaha kita, sewa tetap. Penyusutan mesin, gitu. Mesin disimpan belum tentu bagus, jangan tetap rusak. Oleh karena itu lebih baik rusak karena dipakai daripada rusak karena disimpan. Karena itu tetap. Asuransi, bayar asuransi, dan seterusnya. Yang bersifat seperti karakteristik seperti ini. Nah, dalam tahap 5 perusahaan tidak berproduksi, maka biaya tetap ini fix ini sekaligus merupakan biaya totalnya kalau tidak berproduksi gitu. Kan fix variabel. Kan tadi bahwa total cost itu adalah sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Nah, variable cost itu kalau tidak berproduksi kan variable cost-nya tidak ada. Nah, kalau variable cost-nya tidak ada, maka total cost akan sama dengan fixed cost ketika tidak berproduksi perusahaan tersebut. Jadi, biaya tetap total adalah fungsi dari Q. Didefinisikan sebagai nilai dari biaya total pada suatu tingkat output 0. Iya, karena tidak 0 pun tetap keluar kan. Nah, biaya tetap juga dikenal dengan biaya overhead. Karena menutupi biaya overhead, yaitu biaya yang tidak terkait langsung dengan output, seperti biaya sewa gedung. Ya. Nah, total cost, fungsi Q merupakan fungsi dari Q yang konstan untuk semua nilai Q yang mungkin. Makanya FC Q, fungsi Q sama dengan TC saat Q 0. Nah, diketahui juga bahwa TC sama dengan
fixed cost ditambah variable cost. Maka kalau ini pindah ruas ke sebelah sini, makanya FC adalah total cost min VC. Yang kedua, biaya variabel atau total variable cost, disingkat TVC atau cukup dengan VC, adalah biaya yang harus dibayar oleh suatu perusahaan pada waktu tertentu untuk pembayaran semua input variabel yang digunakan dalam proses produksi dan besarnya bergantung pada jumlah produksi yang dihasilkan. Ini kebalikannya dari total fixed cost atau FC. Jadi biaya variabel adalah biaya yang bervariasi dengan jumlah output yang dihasilkannya. Contoh biaya variabel apa? Biaya tenaga kerja langsung. Biaya operasional seperti bahan baku, bahan bakar, dan lainnya. Nah, biaya variabel juga disebut biaya utama. Ya, secara teoritis, biaya variabel ini kelompokkan menjadi 3 macam. Ada biaya variabel yang bersifat progresif. Artinya, semakin lama biayanya itu semakin meningkat. Dengan meningkatnya Q. Sedangkan proporsional itu sebanding. Sedangkan degresif itu semakin lama semakin menurun. Nah, itu biaya variabel juga seperti itu. Nah, oleh karena VC ini berhubungan dengan unit produksi, maka kita bisa tulis bahwa VC sama dengan V kali Q. Gitu. Ini berarti tergantung dari penggunaan inputnya dikalikan dengan outputnya. Atau biaya variabel sama dengan perbedaan antara biaya total produksi Q dan biaya tetap total. Jadi fixed cost sama dengan kan bersumber dari TC sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Pindah ruas ke sebelah kiri yang ininya, makanya TC min FC. Oke, lanjutkan. Nah, perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama, kalau fixed cost terjadi pada faktor-faktor tetap produksi seperti mesin, bangunan, asuransi, dan lainnya. Sedangkan VC adalah terjadi pada faktor-faktor variabel produksi seperti variabel produksi. Kalau ini variabel tetap seperti tenaga kerja, bahan baku, transportasi, dan lainnya. Yang kedua, FC tidak menambah atau mengurangi dengan naik atau turunnya tingkat output. Jadi tidak tergantung pada output. Sedangkan kalau yang VC itu berubah tergantung pada output. Jadi kalau outputnya meningkat, maka input variabel cost yang meningkat sehingga variabel cost-nya juga meningkat. Kalau ini mau meningkat, mau tidak, Q-nya tetap. Fixed cost-nya tetap. Yang ketiga, fixed cost tidak dapat diubah selama jangka pendek. Sedangkan yang variable cost bisa diubah dalam jangka pendek. FC tidak pernah nol bahkan ketika produksi berhenti. Sedangkan VC nol ketika produksi berhenti. Yang kelima, produksi dengan kehilangan FC dapat berlanjut. Tapi kalau produksi dengan kehilangan VC tidak akan berlanjut. Bagaimana mau berlanjut? Bahan bakunya juga ada kan gitu. Tapi kalau ini bisa. Secara grafis, kurva FC sejajar dengan sumbu X. Sedangkan kalau ini, kurva TFC berbentuk S terbalik. Kita lihat. Berikutnya adalah biaya total atau total cost disingkat atau disimbolkan dengan TC. Adalah jumlah total keseluruhan biaya untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Nah, ini adalah total pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi untuk memperoleh output. Hanya sering juga disebut biaya perusahaan saja atau cost. Simbolnya juga boleh C. TC berasal dari jumlah total fixed cost dan VC. Makanya total cost sama dengan gabungan dari fixed cost ditambah variable cost. Nah, ini ada contoh tabelnya dan juga ada kurvanya. Pada output 0, fixed cost sudah mulai dikeluarkan.
misalkan 48. Variable cost-nya 0, maka total cost-nya adalah 0. Karena total cost adalah gabungan dari fixed cost ditambah variable cost. Sedangkan variable cost bisa dari total cost min fixed cost. Sedangkan fixed cost bisa dari total cost min variable cost. Oke. Nah, ketika outputnya dinaikkan ke 1, fixed cost-nya tetap. Makanya fixed cost itu sampai output 12 pun tetap 48 dolar misalkan. Karena tidak tergantung pada output. Jadi output 1, 2, dan seterusnya fixed cost, fixed tetap. Kalau variabel ya tergantung besarnya output. Kalau output bertambah, variabelnya juga, variabel cost-nya juga akan bertambah. Misalkan yang satu bertambah, variabel cost-nya 25, makanya totalnya adalah 73. Ketika output tambah lagi 2, fixed cost-nya tetap 48, tapi variable cost-nya 46, maka total cost-nya adalah 90. Dengan cara yang sama, kita bisa memperoleh seperti ini. Nah, kalau dibuat dalam sebuah kurva, maka fixed cost itu tetap, teman-teman, di sini, di 48 dolar. Makanya berbentuk horizontal sejajar dengan sumbu Q. Fixed cost. Jadi tidak tergantung mau di 0, mau di 2, mau di 4, mau 12, ya tetap sebesar 48. Variable cost tidak, dia tergantung pada tergantung pada output. Jadi kalau outputnya dinaikkan, maka dia akan naik. Naikkan lagi, akan naik, dan terus naik. Nah, ini variable cost. Nah, total cost adalah gabungan dari fixed cost ditambah variable cost. Karena fixed cost dari 48, makanya star dari kurva total cost adalah mulai dari 48. Karena tadi ada fixed cost ini, teman-teman. Fixed cost-nya itu mulai dari 48. Maka ini menjadi starnya, gitu. Intercept-nya dari sini. Oke. Seperti itu. Itulah kurva biaya total. Nah, berikutnya biaya tetap rata-rata, average fixed cost, kita simbolkan AFC, dan ada juga biaya variabel rata-rata, AVC, average variable cost. Nah, AFC adalah proporsi biaya tetap terhadap jumlah produksi atau biaya tetap per unit commodity. Makanya rumusnya AFC adalah fixed cost dibagi Q. Sifat dari AFC ini adalah semakin besar output, maka semakin dekat dengan sumbu horizontal, tapi tidak akan pernah berhimpit dan memotong sumbu tersebut. Itu AFC. Nanti kita lihat kurvanya. Sedangkan AVC adalah biaya per unit output. Rumusnya ini. AFC adalah variable cost dibagi Q. Sifat dari biaya ini adalah pada awalnya biaya ini menurun karena kenaikan output. Tapi setelah mencapai titik terendah, ia kembali meningkat sejalan dengan peningkatan output. Hal ini disebabkan berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Atau produktivitas input akan menurun sejalan dengan peningkatan produksinya. Berikutnya adalah biaya rata-rata, average cost AC. AC adalah biaya total per unit output. Biaya total per unit output. AC juga merupakan jumlah dari biaya rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Biaya tetap rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Makanya rumusnya AC adalah TC per Q, atau juga boleh AC adalah AFC per Q. AC adalah AFC ditambah AVC.
Biaya ini mempunyai sifat yang sama dengan biaya variabel rata-rata. Artinya, ia menurun saat efisiensi masih bisa ditingkatkan dan jumlah produksi bertambah. Sehingga grafiknya mirip biaya variabel rata-rata juga. Alasan dibalik bentuk kurva VC adalah hukum proporsi variabel. Jadi kita jelaskan. Jadi, ada alasan mengapa kurva AC berbentuk U. Gitu. Berbentuk U. AC, average cost. Berarti berbentuk huruf U. Alasan yang pertama adalah basis AFC. Leading effect. Biaya rata adalah jumlah biaya tetap rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Ia memiliki bentuk U karena komponen-komponen ini bergerak ke arah yang berlawanan ketika output meningkat. AC termasuk di dalamnya A, FC, dan A, VC. Turun terus-menerus dengan peningkatan output. Begitu A, VC mencapai titik maksimum dan mulai naik, kenaikannya pada awalnya diimbangi oleh penurunan A, FC. Hasilnya adalah AC terus menurun. Pada akhirnya, kenaikan A, VC menjadi lebih besar daripada penurunan AVC. Kenaikan AFC menjadi lebih besar daripada penurunan AFC. Sehingga AC mulai naik. Jadi, menyebar biaya tetap pada output yang lebih besar. Itulah alasannya. Alasan yang kedua adalah dasar hukum proporsi variabel, the diminishing return effect. Hukum ini menyatakan bahwa pada awalnya ketika input variabel dikombinasikan dengan input tetap, produksi meningkat. Pada kenaikan yang menyiratkan AC menurun. Kombinasi input tetap dan variabel terbaik terjadi pada titik kurva AC yang minimum. Di luar titik itu, kurva AC mulai meningkat karena kelebihan penggunaan faktor tetapnya. Sehingga terjadilah itu diminishing marginal return pada akhirnya. Ini juga sesuai dengan hukum pertambahan hasil yang semakin menurun. The law of diminishing return. Nah, jadi secara umum alasan mengapa kurva berbentuk U tidak hanya C, kurva-kurva yang lainnya. Jadi, peningkatan output memiliki dua efek yang berlawanan. Pada biaya total rata-rata, ada efek penyebaran dan efek pengembalian yang berkurang tadi. Itu efek penyebaran, semakin besar output, semakin besar jumlah output, di mana biaya tetap tersebar, yang mengarah ke biaya tetap rata-rata yang lebih rendah. Yang kedua, efek pengembalian yang berkurang. Jadi semakin besar output, semakin besar jumlah input variabel yang diperlukan untuk menghasilkan unit tambahan yang mengarah ke biaya variabel rata-rata yang lebih tinggi. Itulah alasan mengapa kurva berbentuk U. Berikutnya adalah biaya marginal atau marginal cost. Kita suka singkat dengan simbol MC. Ada laju perubahan di dalam biaya total sebagai akibat perubahan output. Makanya kalau perubahan delta gitu. Makanya rumusnya MC sama dengan delta TC per delta I. Nah, biaya marginal juga adalah suatu kasus khusus dari konsep ini. Karena biaya tetap total adalah konstan. Biaya marginal juga sama dengan turunan dari biaya variabel totalnya. Jadi karena kalau fixed cost kan kalau diturunkan kan 0. Makanya karena 0 maka berlaku juga bahwa MC adalah hanya turunan dari delta VC per delta Q juga boleh. Nah, ini contoh tabelnya variasi biaya jangka pendek dengan output. Ini lebih lengkap. Sama saat Q-nya 0, fixed cost-nya 48,
variabelnya 0, maka totalnya adalah 48. Ketika output meningkat 1, fixed cost-nya tetap, variabel cost-nya 25, maka hasil totalnya adalah 73. Marginal cost-nya adalah delta TC, berarti kan ini 73 dikurangi 48 dibagi total cost outputnya, ini 1. Maka hasilnya adalah 25. AFC adalah fixed cost dibagi Q. Fixed cost dibagi Q. Fixed cost-nya kan 48, Q-nya adalah 1, hasilnya 48. AVC adalah VC per Q. VC-nya adalah 25, dibagi Q-nya 1, maka hasilnya 25. AC, total cost per Q. Total cost-nya adalah 73 per 1, maka hasilnya juga 73. Dengan cara yang sama, teman-teman bisa menyesuaikan tabel ini. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Berikutnya, kalau kita buat kurva biaya rata-rata dan biaya marginal akan seperti ini. Ini merupakan lanjutan dari kurva yang fixed cost, teman-teman. Nanti kita coba gabungkan nanti. Yang sebelumnya kan fixed cost itu kan horizontal di 48 kan ini. Tadi ini variable cost dan ini adalah total cost. Lanjutannya. Nah, ini seperti ini. Ketika MC memotong AC, itu pasti di titik terendah. Di saat Q-nya sama dengan 8. Coba lihat. Saat Q-nya 8, maka AC itu yang paling rendah. Lihat. Dibandingkan dengan yang lainnya. Yang lainnya besar. Kesini besar, kesini juga besar. Ini paling minimum dengan ini tentunya. Hal yang sama juga dengan AVC. AVC minimum pasti dipotong oleh MC. Lihat, AVC 20. 20, ini sama. Ini 27, ini juga 27. Ini di Q0 di sini. Nah, jarak antara AC dengan AVC ini menunjukkan AFC. Makanya lihat jarak ini. Ini dengan ini. Jadi, jarak antara AC dengan AVC adalah AFC. Ini. Itu beberapa kurvanya. Ini berbentuk huruf U AC-nya. AFC juga hampir sama-sama. MC memotong titik terendah dari AC maupun AVC. Dibuktikan dengan ini. Diulangi bahwa AC minimum, artinya AC yang paling rendah, dengan AVC minimum, itu akan dipotong oleh MC. Jadi kalau diekstrimkan, ini misalkan AC, ini minimumnya kan di sini. Kemudian ada AVC, misalkan minimumnya di sini, maka ini dipotongnya itu oleh MC, titik terendah itu. Nah, ini MC. Kira-kira seperti itu. Oke. Tentu ini pasar persaingan sempurna seperti itu berlaku. Di pasar yang lain belum tentu berlaku seperti ini. Ya, bisa ya, bisa tidak. Nah, ini gabungannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini ada fixed cost, ada variable cost, ada total cost. Ini ada MC, AC, AVC, AFC. Di AFC tidak akan pernah berhimpit dan memotong sampai ke melewati Q. Gitu. Nah, mengingat bahwa harga input adalah konstan, maka bentuk biaya variabel dan kurva biayanya ditentukan oleh fungsi produksinya, di mana input variabel menunjukkan diminishing marginal return. Maka biaya variabel dan kurva biaya menjadi relatif curam ketika output meningkat, sehingga AC, AVC, dan kurva MC naik seiring dengan output. Karena hubungan antara marginal dan rata-rata, makanya yang pertama, kurva AVC dan MC akan turun ketika si MC di bawah mereka. Jadi yang pertama hubungan antara mereka adalah AVC dan
AC akan turun ketika MC di bawah mereka. Nah, ini MC-nya kan ini MC yang merah ini. Nah, ketika di bawah maka AC dan itunya menurun, ini menurun, ini menurun, ini menurun. Dan naik ketika MC di atas mereka. Ketika MC-nya di atas mereka, ini MC yang merah. Ketika MC-nya di atas mereka, maka AC-nya naik. Kalau ini tadi turun, turun, turun. Ketika si MC-nya pas sama ya sama. Ketika MC-nya di atas, maka si ini juga akan naik. Gitu. Sama ini juga. Ketika di bawah dia turun, turun. Pas dia MC-nya di atas kurva mereka, kayak mereka juga akan naik. Jadi kurva MC memotong kedua kurva biaya rata-rata pada titik minimumnya ya tadi. Minimum ini di sini, ini minimum AC di sini, minimum AVC. Nah, ada titik infleksi ini. Apa itu titik infleksi? Nah, ini. Titik infleksi disebut juga titik belok. Merupakan titik di mana suatu fungsi berubah grafiknya dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah atau sebaliknya. Nah, ini titik berubahnya kan tadi kan cekung ke sini, kemudian naik ke atas. Maka titik ini berarti titik infleksi, titik belok. Gitu. Nah, ada beberapa hubungan di antara kurva biaya jangka pendek. Yang pertama, bagaimana hubungan antara kurva AC dengan AVC? AC dengan mana AC? Ini AC, average cost, dengan AVC. Hubungannya apa? Seperti apa? Yang pertama, AVC adalah bagian dari AC karena AC adalah AFC ditambah AVC. Jadi AVC adalah bagian dari AC karena AC sama dengan AFC ditambah AVC, jadi bagiannya dari AC. Yang kedua, titik minimum AC berarti di A di sini akan selalu muncul di sebelah kanan titik minimum AVC. Titik minimumnya AVC ada di sebelah kanan. Hubungan yang ketiga adalah AVC dan AC berbentuk U karena berlakunya hukum proporsi variabel tadi dan law of diminishing return. Tadi penjelasannya. Yang keempat, perbedaan jarak antara AC dan AVC berkurang dengan kenaikan tingkat output. Jadi semakin berarti bertambahnya Q, awalnya jaraknya jauh, tapi akan semakin terus berkurang, semakin merapat dengan bertambahnya output. Gitu. Karena di AC, di dalamnya ada AFC. Ini kan ini. Jadi karena di AC, di dalamnya ada AFC. Dan AFC itu terus menerus turun ketika tingkat output meningkat, makanya semakin berkurang jaraknya. Bisa dipahami ya. Yang terakhir, AVC dan AC tidak pernah dapat saling bertemu. Tidak akan saling bertemu karena AFC tidak pernah dapat memotong sumbu X-nya atau sumbu Q-nya. Jadi tidak akan pernah hanya semakin merapat, tapi tidak akan memotong, gitu ya. Itu hubungan antara AC dengan AVC. Berikutnya, hubungan antara VC dengan MC. VC ini dengan MC ini. Oke. Yang pertama, MC adalah slope dari VC di setiap titiknya. Jadi, titik-titik di sini itu otomatis merupakan kemiringan dari MC. Nilai kemiringan menurun secara terus-menerus, mencapai minimum dan kemudian mulai naik lagi. Kayaknya dia minimum turun minimum kemudian naik lagi. Nah, ini juga sama. Ada titik infleksi juga
sampai sini, titik beloknya saat bersamaan dia juga titik beloknya di sini. Jadi MC adalah slope atau kemiringan dari VC di setiap titiknya. Hubungan yang kedua adalah untuk bentuk S terbalik kurva VC yang dimulai dari titik origin MC berbentuk U. Dari sini, itu VC-nya berbentuk S terbalik. Berikutnya, MC adalah tambahan yang dibuat hanya untuk biaya variabel. Biaya tetap tidak mempengaruhi MC. Jadi MC adalah tambahan yang dibuat hanya untuk biaya variabel cost. Makanya tadi ada MC sama dengan delta TC per delta T. Atau sama dengan delta variabel cost per delta Q. Jadi tidak ada fixed cost-nya gitu. Karena kalau konstanta diturunkan itu sama dengan 0. Gitu kan? Yang berikutnya, ketika VC meningkat, pada tingkat yang semakin menurun, maka MC-nya menurun. Itu. Yang berikutnya, ketika VC naik pada tingkat yang meningkat, maka MC akan naik. Itu. Akan naik. Yang terakhir, VC sama dengan jumlah dari MC. Secara grafis, VC adalah jumlah area di bawah kurva MC. Jadi di bawah kurva MC, secara ini orang matematik bisa menghitungnya ya. Jadi di bawah kurva MC ini, adalah VC. Jadi jumlah area di bawah kurva MC adalah VC. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, hubungan antara AC dengan MC. AC, ini AC dengan MC. Lihat hubungannya. Yang pertama, AC dan MC diturunkan dari TC. Dengan rumus AC sama dengan TC per Q. Dan MC adalah delta TC, delta Q. Jadi diturunkan sama-sama dari TC. Yang kedua, kurva AC dan MC keduanya berbentuk U, yang mencerminkan hukum proporsi variabel dan the law of diminishing return. Yang ketiga, AC diketahui mencakup biaya variabel dan biaya tetap, karena AC sama dengan AFC ditambah AVC. Tetapi MC adalah tambahan yang dibuat hanya untuk variabel ketika output meningkat 1 unit lagi. Oke. Berikutnya, ketika MC lebih kecil daripada AC atau AC lebih besar daripada MC, maka AC turun. AC lebih besar daripada MC. Ini lihat, AC kan yang biru, teman-teman. Yang ini, yang biru. MC yang merah. Kalau daerah ini, maka AC-nya menurun. Betul kan? AC-nya menurun. Maka AC-nya menurun sampai titik minimum. Karena si posisinya AC-nya lebih besar daripada MC. Yang berikutnya, ketika MC sama dengan AC, maka AC-nya minimum atau konstan. Ketika titik potong berarti kan itu minimum. Dan ketika MC lebih besar daripada AC, lihat yang kurva yang merah MC lebih tinggi daripada kurva AC ya. Ketika MC lebih tinggi daripada AC, ini yang ini, maka AC-nya akan naik. Dia akan naik. Nah, ini akan naik. Ya. Lihat kurva. Sorry, tadi saya mengatakan biru. Yang hitam AC itu, sorry. Jadi MC dengan AC yang ini. Ketika AC lebih besar daripada MC, yang ini kan AC-nya hitam, AC-nya lebih besar, lebih tinggi, maka si AC-nya akan turun. Yang ini, sorry.
bukan yang biru. Minimum AVC. Sampai sini. Ini salah berarti, tadi salah. Oke, saya hapus aja. Hapus yang ini, salah. Oke. Nah, saat sama dengan ini, maka AC-nya minimum di sini, di titik A berarti sama di sini, titik potong antara MC dengan AC. Dan ketika MC lebih besar daripada AC, maka AC-nya meningkat. Betul. Ya, dia mulai meningkat ke sini. Karena MC-nya si merah lebih besar, lebih tinggi daripada AC. Nah, itu. Berikutnya, ada rentang di mana saat kurva AC menurun tetapi MC naik. Oh, ada rentang di mana saat AC menurun tetapi MC meningkat. Oke, AC menurun, MC meningkat, itu ada rentang. Oke. Kisaran ini berada di antara level output, yaitu minimum MC sampai minimum AC. Berarti dari sini. Oke, minimum MC sampai ini. Berarti ini ada rentang. Pada gambar di atas adalah rentang dari Q sama dengan 4 sampai 8. Nah, ini rentangnya. Oke. Kurva MC memotong kurva AC pada titik minimumnya. Itu titik potongnya, makanya di sini. Nah, ini yang ini. Di titik A. Jadi pasti si AC itu akan dipotong oleh MC di titik minimumnya. Berikutnya, hubungan antara AVC dengan MC. Nah, sekarang MC dengan AVC, yang merah dengan yang biru baru sekarang. Oke. Yang pertama, baik AVC maupun MC diturunkan dari VC. Dengan rumusnya, AVC adalah VC per Q, kalau MC adalah delta VC per delta Q. Sama-sama dari VC. Yang kedua, kurva AVC dan MC berbentuk U, yang mencerminkan hukum proporsi variabel dan law of diminishing return. Yang berikutnya, titik minimum kurva AVC selalu akan muncul di sebelah kanan titik minimum kurva MC. Oke. Titik minimum AVC akan selalu muncul di sebelah kanan titik minimum MC. Titik minimum MC kan di sini. Nah, dia di sebelah kanannya. Sebelah kanan itu ya pasti kebetulan di sini di titik B kan. Oke. Ketiga, baik, yang berikutnya, ketika MC lebih kecil daripada AVC atau AVC lebih besar daripada MC, lihat AVC-nya lebih besar daripada MC, berarti kan yang biru ini lebih tinggi daripada kurva yang merah, maka saat itu AVC-nya menurun. Betul, AVC menurun kan? Ini menurun, 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 menurun sampai titik minimum ini. Karena terlihat bahwa kurva biru ini yang si AVC berada lebih tinggi daripada yang merah MC. Yang berikutnya, MC-nya sama dengan AVC, maka saat itu AVC-nya minimum atau konstan. Di sini di titik B berarti AVC berpotongan dengan MC, maka itu minimum. 6 di situ. Dan yang terakhir, ketika MC lebih besar, di atasnya merah, di bawahnya biru sekarang, maka AVC-nya justru menaik. Dia akan menaik si AVC-nya. Meningkat. Oke. Jadi menurun, konstan, naik. Ada rentang di mana saat kurva AVC menurun dan MC meningkat. Kisaran ini berada di antara level output yang minimum MC sampai minimum AVC. Nah, rentangnya di sini dari 4 sampai 6. Minimum MC dari sini, minimum MC di sini sampai minimum MC di sini. Nah, ini rentang. Sampai sini. Kurva MC memotong kurva AVC di titik terendahnya. Yang ini. Nah, ini memotong. Jadi sama. Jadi AVC juga, AVC dipotong titik terendahnya oleh di sini oleh MC ketika pasar sempurna. Nah, itulah beberapa hubungan. Nah, kesimpulannya, jadi ada beberapa sifat fungsi biaya yang merupakan hubungan antara nilai marginal dan nilai rata-rata sebagai berikut. Yang
Pertama, apabila biaya rata-rata baik total dan variabel berada pada keadaan minimum, maka biaya marginal itu menyamai biaya rata-ratanya, baik total maupun variabel. Yang kedua, apabila biaya rata-rata baik total maupun variabel sedang meningkat, biaya marginal lebih besar dibandingkan biaya rata-ratanya. Nanti lihat itunya, kurbanya. Yang ketiga, apabila biaya rata-rata baik total maupun sedang berkurang, berarti menurun, maka biaya marginal lebih kecil dibanding biaya rata-ratanya. Ya, ketika biayanya sedang berkurang, maka biaya marginal lebih kecil dibanding biaya rata-rata. Yang merah, ya, yang merah itu di bawah, mau yang biru maupun yang hitam, yang Aceh. Jadi lihat sampai sini di bawah. Yang keempat, apabila biaya rata-rata total atau variabel tidak sedang meningkat juga tidak sedang menurun, berarti kan di daerah ini, biaya marginal sama dengan biaya rata-ratanya, baik total maupun variabel, baik di titik A maupun di titik B. Kalau ini yang keempat. Oke, nanti teman-teman perhatikan masing-masing konsep ini. Oke, nah ini tambahan saja teman-teman, pengayaan. Ini adalah model kubik biaya, kubik untuk jangka panjang. Misalkan total cost sama dengan A-Q pangkat 3 ditambah B-Q pangkat 2 ditambah C-Q ditambah D. Nah, ini biaya totalnya. Maka biaya tetapnya hanya yang D saja, karena tidak tergantung pada Q. Sedangkan kalau variabel cost yang ada Q-nya, makanya A-Q pangkat 3, B-Q pangkat 2, dan C-Q. Sedangkan AC adalah hasil bagi dengan total cost terhadap Q. Banyak total cost dibagi Q, maka A-Q pangkat 2. BQ dibagi ini tinggal BQ, CQ dibagi Q tinggal C, dan D dibagi Q dan DQ. Sedangkan AFC adalah fixed cost ditambah dibagi Q, maka ini kan fixed cost-nya, fixed cost kan adalah D, berarti DQ per Q. VC adalah VC per Q. VC-nya ini dibagi Q. Kalau dibagi Q, maka hasilnya A-Q pangkat 2, BQ, dan C. Sedangkan MC adalah delta TC, delta Q, atau turunan pertama, TC aksen gitu kan. Maka kalau diaksenkan satu kali dari sini, maka muncul ini. Kan 3A Q pangkat 2, kalau 2 kali B berarti 2B pangkat Q, ini dapat C dan konstanta D 0. Sedangkan EC, elastisitas biaya, adalah hasil bagi dari MC per HC. Gitu. Kemudian kuantitas minimum adalah ketika min B per 2A, atau saat AVC sama dengan MC. Dan ini syarat-syaratnya. D harus lebih besar daripada 0, B kurang dari 0, C lebih besar dari 0, D lebih besar dari 0, B kuadrat lebih kecil daripada 3CA. Nah, kemudian biaya produksi jangka panjang. Kalau tadi sebelumnya jangka pendek, sekarang jangka panjang. Kita berasumsi bahwa semua input bervariasi dalam jangka panjang, sehingga perusahaan tidak memiliki biaya tetap jangka panjang. Fixed cost-nya sama dengan 0. Yang ada adalah semua inputnya variabel. Jadi dalam jangka panjang semua inputnya adalah input variabel. Tidak ada biaya tetap. Akibatnya total biaya jangka panjang sama dengan biaya variabel jangka panjang. TC sama dengan VC. Dengan demikian, perusahaan hanya memperhatikan 3 konsep biaya dalam jangka panjang, yaitu biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Dan lebih fokus lagi kepada biaya rata-rata jangka panjang. Jadi, hanya fokus ke AC sebenarnya. Berbeda dengan yang jangka pendek yang ada 7 tadi. Nah, ini expansion path dan kurva biaya jangka panjang, garis ekspansi, jalur ekspansi. Nih, jalur ekspansi itu adalah titik-titik yang menghubungkan antara isokos dengan isokuan.
masih ingat kan? Isokuan dan isokos. Ini isokos, dan ini isokuan. Nah, titik keseimbangan itu ketika isokuan bersinggungan, misalkan di titik A dan titik B. Nah, jika titik A dan titik B ini ditarik garis lurusnya, maka inilah yang disebut dengan jalur ekspansi. Nah, jalur ekspansi itu sama dengan kurva biaya dalam jangka panjang. Dan kita tahu bahwa fungsi biaya itu kan total cost itu kan PL dikali L atau PK dikali K. Maka total cost sama dengan PL juga boleh kali W kali L ditambah R kali K. Gitu. Makanya ketika dimasukkan ke masing-masing fungsi, biayanya di kombinasi A adalah ketika RK kali RK ditambah WA1, dan ketika di kombinasi B RK2 ditambah WL2. Jadi ini otomatis merupakan fungsi biaya jangka panjang. Dan slope-nya adalah long run marginal cost. Oke, itu. Nanti teman-teman bisa baca buku saya, karena saya yang terbaru. Ini dijelaskan lebih rinci nanti. Oke, berikutnya kurva biaya jangka panjang. Jadi kita kurva biaya jangka panjang, kita fokus ke total cost, marginal cost, dan long run average cost. Dan lebih fokus lagi ke ini saja. Gitu. Makanya nanti kita di slide terakhir kita fokus ke long run average cost. Pertama, kurva biaya jangka panjang naik lebih cepat daripada output pada level output di bawah Ki bintang. Mana Ki bintang? Nah, ini. Ki terbaik. Dan lebih cepat pada level output yang lebih tinggi. Yang B, sebagai akibatnya kurva biaya marginal dan biaya rata-rata berbentuk U. Kurva biaya marginal melintasi kurva biaya rata-rata minimum di Ki. Increasing return to scale dikaitkan dengan penurunan long run average cost saat output meningkat. Nah, ini daerah increasing return to scale. Delta long run average cost per delta Q kurang dari 0. Sampai titik minimum. Long run average cost ketika mencapai titik minimum maka berlaku constant return to scale. Delta long run average cost per delta Q-nya sama dengan 0. Dan selebihnya berlaku decreasing return to scale. Delta long run average cost per delta Q lebih besar daripada 0. Oke. Tapi teman-teman bisa pelajari nanti penjelasan lebih lanjutnya. Nah, berikutnya adalah variasi skala ekonomis dan kurva biaya jangka panjang. Oke. Pada output 1, labor yang digunakan adalah 1. Kapital juga 1. Maka menghasilkanlah outputnya 1. Oke. Ketika wage, misalkan wage, upah, dan rent sewanya adalah $12 per unit, maka berarti kan satu labor 12, satu kapital 12, maka totalnya adalah $24 misalkan. Jadi kalau kita lihat di kurva, pada kuantitas Q sama dengan 1 ini, teman-teman bisa. Sini Q sama dengan 1, L-nya 1, K-nya 1, maka outputnya 1. Ini di titik A dengan biayanya adalah 24. Jadi misalkan di sini. Kalau di kurva long run average cost-nya di sini. Ini di A. Ini di A. Oke, jadi ini kombinasi di A. Kemudian outputnya dinaikkan menjadi 3. Membutuhkan 2L dan 2K. Maka biaya yang dikorbankan adalah 48. Karena 12 kali 2 ada 24.
2 kali 12 24 dan 2 kali 12 24. 24 tambah 24 adalah 48. Biar rata-rata cek per Ki. 41 24 untuk 48 dibagi Ki-nya adalah 3 adalah 16. Lihat, ketika inputnya dinaikkan 100% menjadi 2, ini juga sama dinaikkan 100% dari 1 menjadi 2, output bukannya naik menjadi 2, tapi malah menjadi 3. Outputnya 3. Artinya berarti ini berlaku increasing return to scale. Ya kan? Ya, karena ketika inputnya dinaikkan 100%, output meningkat lebih dari 100%. Kan harusnya ketika inputnya naik 2 kali, harusnya outputnya hanya 2, harusnya bukan 3. Makanya wajar teman-teman, wilayah A sampai B atau dari sini itu adalah wilayah yang disebut dengan ini, increasing return to scale atau positive economies of scale. Gitu. Nah, kemudian kita meningkatkan lagi 100%, 2 kali lipat. Dari 2 menjadi 4. K-nya yang sama juga, lebarnya menjadi 4. Lihat. 4L, 4K ditambahkan biayanya sekarang menjadi 96, rata-ratanya dibagi 6 menjadi 16, maka ini constant return scale, apa tadi increasing. Karena outputnya meningkatnya 6. Jadi harusnya kan bukan harusnya. Kalau input dinaikkan 100%, ini 100%, artinya 2 menjadi 4, ini juga 4, maka ini juga naiknya menjadi 6. Maka ini berarti CRTS atau CRS saja, constant return to scale. Jadi wilayah ini adalah wilayah konstan. Jadi dari titik A ke titik B itu adalah CRTS, sedangkan dari A ke B adalah IRTS. Ini secara kurva itunya. Ini secara khusus untuk long run average cost dan ini long run total cost. Nah, berikutnya inputnya dinaikkan lagi 100%. Dari 4 menjadi 8, ini juga sama, 4 jadi 8. Jadi L-nya 8, K-nya 8, outputnya 6. Biayanya adalah sama dengan 192, ini dibagi 8, maka hasilnya 24 average cost-nya. Nah, ketika dinaikkan, sekarang harusnya kalau konstan itu harusnya 12 kan. Tapi ternyata bukan 12 tapi malah 8. Artinya berlaku DRTS atau DRS. Makanya daerah ini berarti daerah decreasing return to scale atau negative economies of scale. Aduh, suara motornya kencang banget itu. Jadi teman-teman berlakulah DRTS gitu. Oke, jadi itulah beberapa skala ekonomis dan kurva biaya jangka panjang. Ada increasing, ada konstan, ada decreasing. Lihat dari kurvanya seperti itu. Oke, kita lanjutkan saja. Variasi skala ekonomis dan kurva biaya jangka panjang yang tadi ya. Nanti teman-teman silakan dipelajari. Nah, ada skala ekonomis dan juga ada disekonomis gitu. Ya kan? Ada yang increasing, ada yang konstan dan ada yang decreasing. Ada yang positif ekonomis, ada zero ekonomis dan ada negatif ekonomis. Pertanyaannya adalah mengapa ada skala ekonomis dan juga ada non ekonomis? Jadi ketika output meningkat, biaya rata-rata perusahaan untuk memproduksi output tersebut kemungkinan akan menurun setidaknya sampai titik tertentu. Berarti itu skala ekonomis. Jadi ketika output dinaikkan, average cost-nya itu kecenderungannya turun. Maka ini berarti ada efisiensi.
efisiensi, ada skala ekonomis. Mengapa? Apa alasannya? Minimal ada 3 alasan ini. Yang pertama, jika perusahaan beroperasi pada skala yang lebih besar, pekerja dapat mengkhususkan diri. Jadi ada spesialisasi gitu. Jadi kalau skalanya besar, maka kita bisa berspesialisasi. Tapi kalau di skalanya kecil, kita bisa ya borongan kerja mulai dari awal, di tengah, di akhir borongan sendiri. Tapi kalau skalanya besar, ada yang fokus di satu bidang. Makanya kegiatannya menjadi lebih produktif akibatnya. Oke, jadi kalau outputnya dinaikkan, produktif. Yang kedua, skala produksi dapat memberikan fleksibilitas dengan memvariasikan kombinasi input yang digunakan untuk menghasilkan output perusahaan. Menjadi dapat mengatur proses produksi yang lebih efektif karena ada keleluasaan kan. Kalau skalanya besar, kita punya keleluasaan. Tapi kalau skala kecil kan kita suka lebih susah. Itu fleksibilitas, makanya kemungkinan efektifnya akan lebih tinggi. Yang ketiga, perusahaan mungkin dapat memperoleh beberapa input produksi dengan biaya lebih rendah karena membeli dalam jumlah besar. Nah, iya kan, kalau jumlah besar biasanya kita banyak diskon, beda dengan yang kecil. Gitu. Kalau sekian kan gitu. Makanya wajar kalau kemudian biayanya akan lebih rendah. Itulah kenapa kemudian skala ekonomis bisa saja terjadi dengan ciri AC-nya menurun ketika outputnya diperluas, tingkatkan. Nah, kemudian pada titik tertentu kemungkinan biaya rata-ratanya akan mulai meningkat seiring bertambahnya output gitu. Jadi ini non ekonomis berarti. Jadi memang tidak selamanya kan, bisa saja ketika output dinaikkan malah yang terjadi average cost-nya akan semakin lama semakin meningkat lagi malah gitu, bukan turun. Apa alasannya? Sama, ada 3 alasan minimal. Yang pertama, setidaknya dalam jangka pendek kondisi pabrik dan mesin akan disebabkan pekerja sulit untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Jangka pendek. Mengelola perusahaan yang lebih besar dapat menjadi lebih kompleks dan tidak efisien karena jumlah tugas yang meningkat. Bisa saja kan, lebih besar, lebih kompleks, malah lebih susah nanti. Jadi tidak efisien kalau tidak bisa mengelola dengan baik karena sudah melebihi kapasitas dan kemampuan. Nah, keuntungan membeli dalam jumlah besar mungkin hilang begitu jumlah tertentu tercapai. Kalau sudah bonusnya habis ya harganya harga normal lagi. Nah, kalau seperti itu maka harganya juga akan naik. Begitu. Berikutnya kita bedakan antara skala ekonomis dengan return to scale. Apa sih bedanya gitu kan? Suka bingung. Economic scale dan return to scale, skala ekonomis dan skala hasil. Bisa kita buat kesimpulan sementara bahwa skala ekonomis, economic of scale, terjadi jika biaya rata-rata profit turun ketika output meningkat. Dan ini relevan dengan kondisi mencerminkan kondisi increasing return to scale. Nah, pada fakta lain bahwa proses produksi suatu perusahaan dapat menunjukkan skala hasil yang konstan atau konstan return to scale, tetapi masih memiliki skala ekonomis juga. Nah, tentu saja perusahaan dapat menikmati keduanya, yaitu peningkatan skala hasil dan skala ekonomis. Supaya tidak bingung, sepertinya sangat membantu untuk membandingkan keduanya sebagai berikut antara IRS dengan economies of scale. Nah, kalau increasing return to scale adalah output lebih dari 2 kali lipat ketika semua input digandakan. Sedangkan economies of scale adalah penggunaan output membutuhkan kurang dari penggandaan biayanya. Jadi kalau economies of scale dari biayanya. Penggandaan output membutuhkan kurang dari penggandaan biaya. Tapi kalau ini output lebih dari penggandaan ketika semua input digandakan. Gitu. Berbeda ya. Output lebih dari 2 kali lipat ketika input digandakan. Tapi kalau economies of scale, output membutuhkan kurang dari penggandaannya. Penggandaan biaya maksudnya. Jadi penggandaan output membutuhkan kurang dari penggandaan biaya.
Nah, kemudian perbedaan jalur ekspansi jangka pendek dan jangka panjang. Ketika sebuah perusahaan beroperasi dalam jangka pendek, biaya produksi mungkin tidak diminimalisir karena tidak fleksibel dalam penggunaan input modal. Teman-teman perhatikan coba. Ketika outputnya Q1, kita membutuhkan L1 dan Q1. Ya kan? Ketika output ingin di Q2, maka kombinasinya bisa dua. Pilihan. Yang pertama bisa saja di L3 dengan tetap K1. Nah, di sini. L3 ditambah K1. Atau di sini, teman-teman. Di sini nih. Di sini. Ini adalah L2 ditambah K2. Yang ini. Saya pakai yang mana coba? Di K2 dan L2. Nah, di sini. Perbedaannya adalah kalau dari sini ke sini, maka itu berarti ekspansi jangka pendek. Kenapa jangka pendek? Karena ada K yang ditetapkan, fixed cost. Jadi L-nya saja yang berubah. Jadi ini ada variable cost-nya. Makanya dalam jangka pendek ada fixed cost dan ada variable. Tapi jangka panjang, nah ini ekspansi jangka panjang. Kenapa jangka panjang disebut? Karena L-nya berubah, K-nya pun berubah. Jadi semuanya menjadi variabel. Ini menjadi variabel. Jadi pada jangka panjang, output yang sama dapat diproduksi lebih murah dengan meningkatkan tenaga kerja dari L1 ke L2 dan K dari K1 ke K2. Jadi akan lebih efisien. Makanya tadi bisa saja terjadi economies of scale. Jadi bisa saja terjadi economies of scale. Jadi ketika output dinaikkan, average cost-nya justru akan semakin menurun. Dan ini kurva hubungan biaya jangka pendek dan jangka panjang. Kurva biaya rata jangka panjang adalah garis singgung envelope tangan kurva biaya rata jangka pendek di R. Short run average cost 1, short run average cost 2, short run average cost 3. Dengan skala ekonomis dan non-ekonomis, titik minimum dari kurva biaya rata jangka pendek tidak terletak pada kurva biaya rata jangka panjang. Jadi seperti ini. Penjelasan silakan buku referensi atau di buku saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.